Di sebuah rumah biasa, hiduplah sebuah keluarga elit yang membuat iri banyak orang, di mana sang suami sukses dalam karir, sementara sang istri rajin mengurus rumah tangga dan dengan penuh perhatian merawat sepasang anak mereka. Namun pada suatu sore di tahun 1994, ketika sang suami pulang ke rumah, ia mendapati istri dan kedua anaknya menghilang tanpa jejak. Awalnya ia mengira ketiganya pergi ke rumah ibu mertua. Namun setelah beberapa hari berlalu tanpa kabar, ia pun melapor ke polisi. Seiring penyelidikan yang semakin mendalam, tragedi memilukan yang tersembunyi di balik keluarga ini perlahan mulai terungkap. Hai semua, selamat datang di Zigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di prefektur Ibaraki, yang merupakan bagian dari wilayah metropolitan Tokyo. Di bagian selatannya terdapat kota Tsukuba, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan di Jepang. Kota ini memiliki banyak lembaga penelitian dan merupakan kota akademik terbesar di negara tersebut, bahkan menampung sekitar 40% peneliti dari seluruh Jepang. Selain dikenal dengan citra ilmiahnya, Tsukuba juga memiliki Gunung Tsukuba, destinasi wisata terkenal yang setiap tahunnya menarik banyak pengunjung. Kota ini pun dikenal sebagai tempat yang melambangkan rasionalitas, ketelitian, serta profesionalisme. Namun di balik citra tersebut pada tahun 1990-an, terjadi sebuah kasus yang mengguncang seluruh negeri. Tokoh utama dalam kasus ini bukanlah orang dari kalangan marginal, melainkan seorang elit berpendidikan tinggi dengan status terhormat. Pada tanggal 3 November tahun 1994, hari itu adalah hari Kamis dan bertepatan dengan Hari Libur Nasional Jepang, banyak orang bersiap untuk menikmati pameran seni atau pertunjukan, memanfaatkan waktu istirahat yang langka. Di tengah suasana yang meriah itu, seorang pria datang dengan tergesa-gesa ke kantor polisi. Ia melaporkan bahwa istri beserta kedua anaknya telah menghilang. Pria tersebut bernama Iwao Nomoto, berusia 29 tahun. Ia tinggal bersama keluarganya yang berjumlah 4 orang di kota Tsukuba. Ia mengaku kepada polisi bahwa ia bekerja di kota Bando, sekitar setengah jam perjalanan dari rumahnya, sehingga ia hampir selalu pulang larut malam. 5 hari sebelumnya saat pulang dari bekerja, ia mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Ia mencari ke seluruh ruangan, tetapi tidak menemukan istri dan kedua anaknya. Karena hari itu adalah hari Sabtu, ia awalnya mengira istrinya membawa anak-anak pulang ke rumah orang tua, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun yang aneh setelah akhir pekan berlalu, mereka tetap tidak kembali. Sang istri sebelumnya mendaftarkan putri mereka ke sebuah lembaga bimbingan prasekolah yang cukup mahal sebagai persiapan masuk taman kanak-kanak, tetapi minggu itu anak mereka tidak diantar ke kelas. Beberapa hari kemudian karena mulai merasa khawatir, ia pun menelepon rumah ibu mertuanya. Namun tak disangka sang mertua mengatakan bahwa istri dan anak-anaknya sama sekali tidak pernah datang ke sana. Saat itulah ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres sehingga ia segera melapor ke polisi. Berdasarkan penyelidikan, sang istri biasanya fokus mengurus anak-anak, meski sesekali ia juga bekerja paruh waktu. Pada hari hilangnya ia tidak pergi bekerja, dan di sepanjang perjalanan tidak ditemukan adanya kecelakaan atau insiden lain. Rumah tersebut kemungkinan besar menjadi tempat terakhir keberadaan mereka. Polisi kemudian mendatangi rumah Iwao Nomoto, sebuah rumah pribadi 2 lantai dengan dinding putih dan atap abu-abu, tampak masih baru. Lantai 1 merupakan area aktivitas bersama keluarga, seperti ruang tamu dan dapur, sedangkan lantai 2 terdiri dari kamar tidur, toilet, serta sebuah balkon yang memungkinkan penghuni melihat kondisi di bawah. Mengingat kedua anak masih sangat kecil, pasangan ini bahkan memasang ayunan di halaman belakang. Jika dilihat sekilas keluarga ini tampak hangat dan harmonis. Karena tidak memiliki surat izin penggeledahan, polisi hanya melakukan pemeriksaan sederhana. Mereka tidak menemukan tanda-tanda pembobolan paksa, juga tidak ada jejak penggeledahan di dalam rumah. Menurut keterangan dari Nomoto, tidak ada barang berharga yang hilang, sehingga kemungkinan perampokan dinilai kecil. Polisi kemudian melakukan pencarian di sekitar rumah, namun juga tidak menemukan hal mencurigakan. Saat mereka bersiap memperluas area pencarian, tiba-tiba datang kabar dari kota Yokohama. Pada hari yang sama ketika Nomoto melapor, seorang pejalan kaki yang melintas di dermaga Yokohama, distrik Surumi, ia melihat sebuah bungkusan putih mengapung di permukaan air. Bungkusan itu cukup besar, dan karena penasaran ia mengangkatnya, dan menemukan sebuah kantong plastik besar berukuran sekitar panjang 70 cm dengan lebar 60 cm. Bagian mulut kantong diikat dengan tali, bahkan ditambah beban berupa dumbbell. Ketika ia membuka ikatan tersebut, ia terkejut karena di dalamnya terdapat jasad seorang wanita.
Ia pun segera menghubungi polisi. Polisi yang tiba di lokasi kemudian melakukan pencocokan sidik jari, dan diketahui bahwa wanita tersebut adalah istri Nomoto, yaitu Eiko, berusia 31 tahun. Dalam 9 hari berikutnya, polisi menemukan kedua anak keluarga Nomoto di perairan yang sama, dengan cara pembuangan yang identik seperti sang ibu. Putri mereka bernama Amy, berusia sedikit di atas 2 tahun, hanya 2 minggu lagi menuju ulang tahunnya yang ketiga, dan rencananya akan masuk taman kanak-kanak pada musim semi berikutnya. Putra mereka bernama Yusaku, baru berusia sedikit di atas 1 tahun, dan baru saja belajar berjalan. Hasil autopsi menunjukkan bahwa ketiganya memiliki bekas tekanan pada leher dan meninggal karena sesak napas, sementara waktu kematian diperkirakan terjadi sekitar hari-hari saat mereka dilaporkan hilang. Hal yang patut diperhatikan ketiga korban ditemukan dalam keadaan tanpa alas kaki, sehingga diduga peristiwa tragis itu terjadi di dalam rumah. Kematian istri dan kedua anaknya tentu menjadi pukulan besar bagi Iwao Nomoto. Saat diminta mengidentifikasi korban, begitu melihat foto anak-anaknya, ia langsung menangis histeris dan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Polisi kemudian kembali menginterogasi Iwao Nomoto. Ia menyatakan bahwa pada tanggal 29 ia tetap pergi bekerja seperti biasa, dan baru menyadari kejanggalan saat pulang ke rumah. Rekan kerjanya membenarkan pernyataan tersebut, dan para tetangga juga mengatakan bahwa sejak tanggal 29 mereka tidak lagi melihat ketiga korban. Di sekitar lokasi juga tidak terlihat orang mencurigakan. Keluarga Nomoto memelihara seekor anjing, namun sebelum dan sesudah kejadian tidak ada yang mendengar suara gonggongan. Dari fakta itu tampaknya pelaku dengan sengaja memilih waktu saat Nomoto tidak berada di rumah, serta cukup mengenal lingkungan sekitar sehingga bisa masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu polisi menduga kemungkinan besar pelaku adalah orang yang dikenal korban. Polisi pun mulai menyelidiki hubungan sosial Eiko. Berdasarkan penyelidikan, Eiko lahir di distrik Ota, Tokyo, dalam keluarga biasa. Kedua orang tuanya adalah karyawan perusahaan, dan ia merupakan anak sulung. Ketika duduk di bangku SMA, ia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Tidak lama setelah lulus ia sempat masuk sekolah kejuruan jurusan keperawatan. Namun belum genap 1 tahun, ia memutuskan berhenti dan menikah. Dari pernikahan tersebut, ia memiliki 2 anak. Seusai menikah, Eiko dan suaminya pindah ke prefektur Ibaraki dan membuka usaha kedai misoba. Eiko pernah berharap dapat menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh kebahagiaan. Namun kenyataannya justru sebaliknya, usaha kedai soba mereka sepi, dan hubungan dengan suaminya semakin memburuk hingga akhirnya berujung pada perceraian. Beberapa waktu kemudian Eiko bertemu dengan Iwao Nomoto, dan kehidupannya tampak berubah menjadi lebih baik. Di mata orang luar, keluarga ini terlihat seperti keluarga elit. Sang suami memiliki penghasilan stabil, 2 anak yang lucu dan penurut, tinggal di rumah sewa keluarga tunggal, memiliki 2 mobil mewah, serta memelihara seekor anjing. Pada awal penyelidikan polisi sempat mencurigai mantan suami Eiko sebagai pelaku karena kemungkinan adanya rasa cemburu atau konflik emosional. Namun setelah diperiksa diketahui bahwa ia sudah lama tidak berhubungan dengan Eiko dan memiliki alibi yang jelas sehingga namanya pun dicoret dari daftar tersangka. Saat melakukan penggeledahan lebih mendalam di rumah Nomoto, polisi menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ternyata sebelum meninggal Eiko memiliki kebiasaan menulis buku harian. Di awal isi diari masih dipenuhi kehangatan. Eiko pernah menulis bahwa Nomoto akan memasukkan dirinya dan Amy sebagai tanggungan keluarga, dan hal itu membuatnya sangat bahagia. Dari rangkaian kalimat tersebut terlihat jelas rasa percaya dan harapannya terhadap pernikahan ini. Namun lama-kelamaan isi diari mulai berubah. Ia menulis kalimat seperti "aku sudah muak", bahkan menyebut Nomoto sebagai pria yang seperti iblis. Tampaknya di antara mereka muncul konflik yang tidak bisa didamaikan. Saat kembali diinterogasi, Nomoto menyatakan bahwa perbedaan pandangan dalam mendidik anak sering memicu pertengkaran. Ia mengklaim bahwa itulah alasan Eiko menuliskan berbagai hal buruk tentang dirinya di buku harian. Selama ini Eiko sangat memperhatikan pendidikan kedua anaknya. Ia berharap anaknya bisa masuk ke taman kanak-kanak swasta bergengsi, yang konon hanya diisi oleh anak-anak dari kalangan elit. Karena itu ia mendaftarkan Amy yang baru berusia 2 tahun ke bimbingan belajar prasekolah yang mahal sebagai persiapan menghadapi ujian masuk. Namun Nomoto merasa pengeluaran tersebut tidak perlu. Selain itu sang istri hampir setiap hari memaksa putrinya untuk belajar. Jika anaknya tidak menunjukkan hasil yang baik, Eiko akan menunjukkan emosi yang sangat kuat, sehingga suasana rumah menjadi tegang dan menekan. Dalam proses pemeriksaan, polisi juga memperhatikan adanya luka di tangan Nomoto.
Ia mengaku luka tersebut disebabkan oleh gigitan anjing peliharaan mereka. Namun menurut ahli, bentuk luka tersebut tidak sesuai dengan luka gigitan anjing. Temuan itu membuat polisi menduga bahwa Nomoto menyembunyikan sesuatu. Untuk menelusuri pergerakan kendaraan yang berkaitan dengan kasus tersebut, polisi memanfaatkan N-System, sistem pengenal plat nomor otomatis yang saat itu baru mulai digunakan secara luas di Jepang. Sistem ini dapat membaca plat nomor kendaraan yang melintas dan mencocokkannya dengan data milik polisi sehingga membantu melacak pergerakan kendaraan. Polisi kemudian memeriksa video rekaman jalan di sekitar lokasi ditemukannya korban. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober, yaitu 2 hari setelah ketiga korban menghilang, mobil milik Nomoto terdeteksi berada di sekitar dermaga Tsukuba. Sejak saat itu kecurigaan terhadapnya meningkat tajam. Polisi kembali memanggil Nomoto untuk diperiksa. Namun ia bersikeras menyangkal keterlibatannya dalam kasus ini. Ia bahkan tampak sangat sedih dan mengatakan bahwa ia berharap polisi segera menangkap pelaku yang sebenarnya, bukan membuang waktu mencurigainya. Polisi kemudian menunjukkan bukti dari sistem pengenal plat nomor tersebut dan berkata, "Jika kamu sungguh merasa kasihan pada kedua anakmu, maka katakanlah yang sebenarnya agar mereka bisa beristirahat dengan tenang." Setelah melalui tekanan interogasi, akhirnya pertahanan mental Nomoto runtuh dan ia mengakui perbuatannya. Keluarga elit yang tampak sempurna di permukaan itu, mengapa bisa berakhir hancur seperti ini? Semua ini harus ditelusuri dari awal pertemuan mereka. Pada Oktober tahun 1989, tidak lama setelah bercerai dari suami pertamanya, Eiko yang saat itu berusia 26 tahun menghadapi kondisi sulit, tanpa pekerjaan tetap dan penghasilan yang stabil. Dua anak dari pernikahan sebelumnya terpaksa tinggal bersama mantan suaminya. Namun setelah perceraian, Eiko tidak terpuruk. Ia justru bertekad untuk memulai kembali dari awal. Ia kemudian bekerja di bidang medis, menjadi asisten perawat di sebuah pusat kesehatan di kota Tsukuba. Di tengah kesibukannya mencari nafkah, ia juga belajar keras untuk mendapatkan lisensi perawat. Selama periode tersebut, ia bergabung dengan sebuah klub tenis yang beranggotakan tenaga medis. Di sebuah acara pertemuan klub itulah ia bertemu dengan Iwao Nomoto, yang saat itu masih menjadi dokter magang. Iwao Nomoto lahir di sebuah keluarga petani di prefektur Ibaraki dan merupakan anak kedua. Semasa tumbuh dewasa ia dikenal sangat cerdas dan berprestasi, bahkan dijuluki anak ajaib oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah lulus SMA, ia menghabiskan 1 tahun untuk persiapan ujian dan berhasil masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Tsukuba. Ia kemudian memperoleh lisensi dokter dan menjalani praktik di rumah sakit universitas. Dengan kecerdasan dan profesinya yang terhormat, ia cukup populer di kalangan wanita. Bahkan sejak masa kuliah ia pernah menjalin hubungan dengan beberapa wanita, dan pada saat itu sebenarnya sudah memiliki pacar yang cukup serius. Namun di acara klub tersebut, ia justru tertarik pada Eiko. Meski Eiko 2 tahun lebih tua darinya, penampilannya terlihat mungil dan menarik, Nomoto pun mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Eiko dengan jujur mengungkapkan bahwa dirinya pernah menikah dan memiliki 2 anak. Nomoto menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Hubungan mereka pun berkembang dengan cepat, dan tidak lama kemudian mereka mulai hidup bersama di apartemen Nomoto. Sebenarnya, Nomoto berencana untuk menikah sekitar usia 32 tahun. Ia menganggap hubungannya dengan Eiko hanyalah hubungan biasa tanpa rencana pernikahan, sehingga ia tidak terlalu mempedulikan masa lalu Eiko. Namun tidak lama setelah mereka tinggal bersama, Eiko mengalami kehamilan. Nomoto kemudian meminta agar kehamilan tersebut digugurkan. Setelah beberapa waktu, Eiko kembali hamil. Tapi kali ini ia sangat ingin mempertahankan anak tersebut. Ia memahami kekhawatiran Nomoto, sehingga ia mengatakan bahwa meski anak itu lahir, ia tidak akan memaksanya untuk menikahinya. Pada akhirnya Nomoto pun mengalah. Pada tanggal 18 November tahun 1991, putri mereka, Aemi, lahir. Aemi sangat lucu dan disukai banyak orang. Awalnya Nomoto mengira Eiko akan menuntut status pernikahan, namun ternyata Eiko menepati janjinya dan tidak melakukannya. Mungkin karena terharu oleh sikap Eiko, serta merasa bahwa anaknya membutuhkan sosok ayah, Nomoto akhirnya memutuskan untuk menikahinya secara resmi. Eiko sangat bahagia ketika mendengar keputusan itu. Inilah yang kemudian tercermin dalam isi awal buku hariannya, di mana ia menulis bahwa meski ia selalu mengharapkan hal itu, ia tidak menyangka impiannya akan menjadi kenyataan, dan ia merasa sangat bahagia. Namun, perkembangan selanjutnya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Sehari setelah resmi menikah, Iwao Nomoto langsung pergi bekerja di sebuah rumah sakit di wilayah lain untuk mengikuti program pelatihan yang sudah direncanakan sebelumnya.
Pasangan itu pun harus hidup terpisah. Nomoto tinggal di asrama karyawan rumah sakit, sementara Eiko tinggal di rumah dan sendirian merawat bayi yang baru lahir. Jarak antara mereka sekitar lebih dari 1 jam perjalanan dengan mobil. Pada akhir pekan Nomoto biasanya pulang untuk menjenguk keluarga. Namun kurang dari sebulan kemudian, ia mulai menyesali pernikahannya dan menjalin hubungan dengan beberapa perawat di rumah sakit barunya. Bahkan ia memberikan kunci asramanya kepada salah satu wanita tersebut untuk membiarkannya membersihkan kamar dan memasak, seolah wanita itu adalah pasangannya yang sebenarnya. Seiring waktu atas permintaan Eiko, mereka menyewa sebuah rumah pribadi di daerah Tsukuba dan pindah ke sana bersama. Tak lama kemudian, Eiko kembali hamil. Karena berisiko keguguran, ia harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan, dan selama masa itu Nomoto dengan penuh perhatian merawat istri dan anaknya, dan untuk sementara waktu berhenti dari kebiasaan berselingkuh. Ironisnya, masa sulit akibat penyakit itu justru menjadi satu-satunya kenangan bahagia Eiko setelah menikah. Pada tahun 1993, anak kedua mereka, Yusaku, lahir. Di saat yang sama, demi mendapatkan penghasilan lebih tinggi, Nomoto pindah bekerja ke sebuah rumah sakit di kota Hitachi melalui bantuan ayah dan kerabatnya. Penghasilannya setelah pajak mencapai 1 juta yen per bulan. Namun peningkatan pendapatan tersebut tidak membawa kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Justru sifat playboy Nomoto kembali muncul. Ia memberikan sekitar 400.000 yen per bulan kepada Eiko untuk biaya hidup, sementara sisa uangnya ia gunakan sesuka hati. Ia mengambil pinjaman untuk membeli apartemen investasi di Osaka dan Kobe, sering menghabiskan banyak uang untuk taruhan pacuan kuda, serta mengeluarkan biaya besar untuk mendekati para perawat di rumah sakit barunya. Konon, ia memiliki hingga 8 wanita yang dekat dengannya di tempat kerja. Hampir setiap hari sepulang bekerja, ia pergi ke tempat hiburan dan baru kembali pada larut malam. Melihat suaminya semakin jarang pulang tepat waktu, pertengkaran kembali terjadi di antara mereka. Namun saat dihadapkan dengan pertanyaan dari istrinya, Nomoto justru balik menyalahkan Eiko, menuduhnya berkepribadian keras serta tidak cukup baik dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Bahkan suatu kali ia dengan dingin mengatakan bahwa Eiko tidak memiliki penghasilan dan hanya bergantung padanya untuk hidup. Ucapan tersebut langsung membuat Eiko marah besar. Padahal kenyataannya dari 400.000 yen yang diberikan setiap bulan, sudah termasuk 120.000 yen untuk sewa rumah serta biaya mahal bimbingan prasekolah. Uang yang tersisa untuk kehidupan ibu dan 2 anak itu sebenarnya sangat sedikit. Seiring memburuknya hubungan mereka, Nomoto bahkan sudah beberapa bulan tidak lagi memberikan uang nafkah, sehingga tabungan di rumah hanya tersisa beberapa ratus yen. Pada saat yang sama, pecahnya gelembung ekonomi Jepang membuat harga apartemen yang sebelumnya dibeli sebagai investasi anjlok drastis. Sementara cicilan pinjaman per bulan mencapai lebih dari 200.000 yen. Selain itu, utang Nomoto akibat perjudian pacuan kuda konon telah melebihi 10 juta yen. Keluarga yang tampak mewah dari luar itu sebenarnya sudah berada di ambang kehancuran. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, Eiko terpaksa bekerja paruh waktu di berbagai tempat. Menurut hasil penyelidikan, beberapa kali dalam seminggu ia bekerja di sebuah fasilitas medis dari tengah malam hingga pagi, dan terkadang juga mengambil pekerjaan sambilan di bar. Demi membesarkan kedua anaknya, ia memilih menutup mata terhadap perselingkuhan suaminya dan membuat kompromi sebesar mungkin. Keduanya kemudian membuat 3 kesepakatan. Meski Nomoto berhubungan dengan wanita lain di luar, ia tidak boleh tidak pulang semalaman, tidak boleh bertemu wanita lain di akhir pekan, dan tetap harus memberikan sedikit kasih sayang kepada keluarganya. Namun meski telah menyetujuinya, Nomoto segera melanggar kesepakatan itu. Pernah suatu hari ia tidak pulang semalaman, dan ketika didesak oleh Eiko, ia bahkan menyebutkan nama selingkuhannya dan menyatakan ingin bercerai untuk hidup bersama wanita tersebut. Menyadari bahwa pernikahannya sudah berada di ujung tanduk, Eiko merasa harus menghentikan hubungan suaminya dengan wanita itu. Ia pun melaporkan hal tersebut kepada ayah Nomoto dan memberikan tekanan agar Nomoto atau selingkuhannya mengundurkan diri dari rumah sakit. Ia bahkan mengancam akan menuntut kompensasi moral dari wanita tersebut. Nomoto menyadari bahwa pekerjaan dengan penghasilan tinggi seperti itu tidak mudah didapatkan. Untuk menenangkan istrinya, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia akan memutuskan hubungan dengan selingkuhannya. Ia bahkan mengajak keluarganya pergi berlibur, mencoba menciptakan kesan bahwa ia masih peduli pada keluarga. Namun retakan dalam hubungan mereka sebenarnya sudah terlalu dalam untuk diperbaiki. Sekitar lebih dari seminggu sebelum kejadian, Iwao Nomoto hendak pergi dinas, namun Eiko justru curiga bahwa itu hanyalah alasan untuk bertemu dengan selingkuhannya.
Ia juga menanyakan perkembangan rencana pengunduran diri yang sebelumnya dibicarakan. Di saat itulah Nomoto mulai menyadari bahwa semua usahanya untuk mempertahankan rumah tangga ternyata tidak membuahkan hasil, dan rasa bencinya terhadap Eiko pun semakin kuat. Beberapa hari kemudian, setelah kembali dari perjalanan dinas, Eiko mengeluh bahwa oleh-oleh yang dibawanya terasa tidak tulus. Nomoto pun membalas dengan mengatakan bahwa sejak awal ia memang tidak mencintainya. Ucapan itu membuat Eiko merasa terpukul, dan sejak saat itu ia berhenti menyiapkan makan malam serta tidak lagi membersihkan rumah. Akibatnya, Nomoto pun hampir setiap hari membeli makanan kotak dalam perjalanan pulang untuk dijadikan makan malam. 3 hari sebelum kejadian, mungkin karena tidak tahan melihat pertengkaran orang tuanya, Aemi yang baru berusia 2 tahun sempat keluar rumah sendirian. Seorang tetangga menemukannya dan mengantarnya kembali, namun Aemi justru berdiri di depan rumah sambil berkata, "Ini bukan rumahku." Nomoto mengaku sangat terkejut saat mengetahui hal itu, dan sempat berpikir bahwa demi anak-anak, ia harus berusaha mempertahankan keluarga ini. Namun setiap kali melihat Eiko, rasa benci dan marah kembali memenuhi pikirannya. Konflik emosional, tekanan ekonomi, serta perbedaan pandangan dalam mendidik anak, semua faktor itu bertumpuk hingga tidak lagi menyisakan ruang untuk perbaikan. Pada akhirnya, hal tersebut berujung pada tragedi. Menurut pengakuan Nomoto, pada tanggal 28 Oktober sekitar pukul 6 sore, setelah pulang kerja, ia mengemudi pulang dan sempat membeli tali, lakban, gunting, serta beberapa barang lainnya di sebuah toko. Ia berdalih bahwa beberapa hari sebelumnya Eiko mengatakan perlu memperbaiki kandang anjing. Sekitar pukul 9 malam, keluarga itu makan malam bersama, dan seusai makan, Eiko naik ke lantai 2. Nomoto tetap di ruang tamu lantai 1 menonton televisi, sementara anak-anak bermain di dekatnya. Menjelang tengah malam, kedua anak yang kelelahan kemudian naik ke lantai atas untuk tidur. Nomoto sendiri tertidur di sofa ruang tamu. Sekitar pukul 4 dini hari, ia terbangun oleh suatu suara berisik. Saat membuka mata, ia melihat Eiko berdiri di ruang tamu dan dengan marah menanyainya apakah ia memang tidak mau tidur bersama. Emosinya pun langsung tersulut. Nomoto balik menuduh Eiko telah membuat rumah berantakan, tidak becus mengurus anak maupun menyiapkan makan malam, dan malah sering bekerja hingga larut malam. Eiko membalas bahwa ia bekerja karena keluarga memiliki utang, dan ia juga tidak tahu kapan Nomoto akan mengajukan perceraian, sehingga ia tidak berani berhenti bekerja. Seiring pertengkaran semakin memanas, topik kembali beralih ke perselingkuhan Nomoto. Nomoto dengan dingin mengatakan, "Sejak awal aku memang tidak mencintaimu. Mau tetap bersamamu saja sudah cukup baik." Ucapan itu membuat emosi Eiko seketika meledak. Ia langsung mengajukan tuntutan cerai, meminta kompensasi moral lebih dari 100 juta yen, serta biaya nafkah anak sebesar 1 juta yen per bulan. Ia juga mengancam akan melaporkan Nomoto dan selingkuhannya kepada direktur rumah sakit agar mereka kehilangan pekerjaan. Ancaman tersebut kembali menyulut kemarahan dan kebencian dalam diri Nomoto. Ia pun melontarkan kata-kata yang ekstrim. Sekitar pukul 5:30 pagi, Eiko keluar dari dapur sambil membawa seutas tali. Ia berkata, "Kalau kamu memang sangat membenciku, lakukan saja." Ia meletakkan tali itu di lehernya, sementara ujung lainnya diberikan kepada Nomoto, sambil mengatakan bahwa jika ia tidak bertindak, maka setelah fajar ia akan pergi ke rumah sakit untuk melaporkannya. Nomoto merasa bahwa Eiko tidak sedang bercanda dan memang bisa menghancurkan masa depannya. Di bawah dorongan emosi yang ekstrim, ia akhirnya bertindak, yang berujung pada tragedi. Setelah kejadian, ia sempat berada dalam kondisi linglung. Kemudian ia berpikir bahwa kedua anaknya bukan hanya kehilangan ibu, tetapi juga memiliki ayah seorang pembunuh. Jika mereka tumbuh dalam bayang-bayang seperti itu, hidup mereka akan sangat menyedihkan. Dengan pikiran tersebut, ia mengambil tali dan naik ke lantai 2, lalu melakukan tindakan kejam terhadap kedua anaknya yang sedang tertidur. Luka di tangannya sendiri diduga terjadi akibat gesekan saat menarik tali. Setelah semuanya selesai, hari sudah mulai terang. Nomoto sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan diri atau mengakhiri hidup bersama ketiganya. Namun karena waktu kerja sudah dekat, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit terlebih dahulu setelah memindahkan jasad Eiko dari ruang tamu lantai 1 ke kamar tidur di lantai 2. Tanggal 29 yang merupakan hari Sabtu, ia hanya bertugas di pagi hari dan pulang lebih awal pada siang harinya. Dalam perjalanan pulang, ia mengubah rencananya, memutuskan untuk menyamarkan kejadian tersebut seolah dilakukan oleh orang lain, serta berniat membuang ketiga jasad ke laut. Setibanya di rumah, ia melakukan proses pengemasan dan penanganan jasad, lalu malam harinya kembali ke rumah sakit untuk bertugas.
Yang mengejutkan pada sore hari setelah kejadian, ia tidak langsung menghilangkan jejak, melainkan pergi ke kawasan hiburan di Shinjuku, Tokyo, untuk menghabiskan waktu. Ia bahkan membeli 4 buah dumbbell tambahan di sana. Baru sekitar pukul 11 malam, ia kembali ke rumah, lalu memindahkan 3 bungkusan ke dalam mobil. Awalnya ia berniat menuju pantai di bagian utara prefektur Ibaraki. Namun karena salah jalan, ia justru mengarah ke selatan. Khawatir akan menarik perhatian, maka setibanya di Yokohama, ia akhirnya membuang ketiga jasad tersebut di sana. Waktu pembuangan diperkirakan antara pukul setengah 6 pagi hingga sekitar pukul 9 pagi tanggal 29 Oktober. Namun dalam laporan awalnya, ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia baru menyadari kehilangan istri dan anak-anaknya setelah pulang kerja pada tanggal 29, dengan tujuan mengaburkan penyelidikan polisi. Polisi juga menemukan fakta mengejutkan lainnya. Tepat 3 hari setelah kejadian sebelum melapor ke polisi, Nomoto sudah memesan perjalanan ke Hokkaido bersama selingkuhannya, bahkan membelikannya mantel seharga 60.000 yen. Ironisnya, menurut keluarga dan tetangga, semasa hidupnya Eiko bahkan enggan membelikan pakaian baru untuk anak-anaknya. Banyak pakaian mereka dibuat sendiri oleh Eiko dari kain murah yang ia jahit dengan tangannya. Hampir sebulan setelah kejadian, Iwao Nomoto akhirnya ditangkap atas dugaan pembunuhan dan pembuangan jenazah. Lebih dari 3 bulan kemudian, kasus ini mulai disidangkan di pengadilan distrik Yokohama. Di persidangan, jaksa menegaskan bahwa sifat kejahatan ini sangat keji dengan dampak yang serius, terutama motif pembunuhan terhadap kedua anak yang dinilai sangat tidak masuk akal. Setelah kejadian pun, ia masih berusaha menutupi kejahatannya, sehingga jaksa menuntut hukuman mati. Sementara pihak pembela menyatakan bahwa tindakan Nomoto dilakukan secara impulsif tanpa perencanaan. Mereka juga menekankan bahwa ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya serta telah mengakui perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman. Menariknya, karena Nomoto berprofesi sebagai dokter dan berasal dari kalangan elit, pada awal pemberitaan media justru banyak menyudutkan Eiko, menggambarkannya sebagai wanita yang keras, materialistis, dan mendekati Nomoto dengan tujuan tertentu. Pekerjaannya di bar juga menjadi bahan kritik, sehingga muncul cukup banyak opini publik yang justru bersimpati kepada Nomoto. Rekan kerja dan teman-temannya menggambarkan Nomoto sebagai pribadi yang ceria dan berprestasi. Sementara di mata pasien, ia dikenal sebagai dokter yang bertanggung jawab dan ramah. Bahkan selama proses persidangan, pengadilan menerima lebih dari 3.000 tanda tangan petisi yang meminta keringanan hukuman baginya. Setelah hampir 1 tahun persidangan, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Iwao Nomoto terbukti bersalah atas pembunuhan dan pembuangan jenazah, dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Hakim dengan tegas menyatakan, sebagai seorang dokter, nyawa yang pernah ia selamatkan tidak sebanding dengan 3 nyawa yang telah ia renggut. Ia diharapkan menjalani sisa hidupnya dengan kesadaran bahwa ketiga korban tersebut selalu mengawasinya. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1983, Mahkamah Agung Jepang menetapkan standar Nagayama sebagai acuan dalam penjatuhan hukuman mati, di mana salah satu faktor penting yang dipertimbangkan adalah tingkat keparahan akibat dari kejahatan tersebut. Dalam kasus ini terdapat 3 korban, sehingga vonis penjara seumur hidup dinilai tidak memenuhi harapan sebagian pihak. Mengenai alasan putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa kejahatan ini memiliki unsur spontanitas, dan konflik rumah tangga di baliknya tidak sepenuhnya bisa dibebankan hanya kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menunjukkan penyesalan yang mendalam, sehingga hukuman mati dianggap terlalu kejam. Perlu disebutkan bahwa dalam kasus ini tidak ada saksi mata. Rangkaian kejadian sebagian besar didasarkan pada pengakuan Iwao Nomoto. Baik detail seperti isi pertengkaran dan apakah Eiko sungguh memegang alat untuk memprovokasi, masih diragukan kebenarannya. Namun pengadilan tampaknya menerima sebagian besar versinya. Setelah putusan dijatuhkan, baik pihak jaksa maupun pembela saling mengajukan banding. Lebih dari 2 tahun setelah kejadian, Pengadilan Tinggi Tokyo memutuskan untuk mempertahankan putusan sebelumnya. Iwao Nomoto sempat kembali mengajukan banding, namun tidak lama kemudian mencabutnya, sehingga vonis penjara seumur hidup menjadi tetap. Setelah itu lisensi dokternya juga dicabut. Setelah mengetahui hasil putusan, Ibu Eiko menangis dan menyatakan bahwa hukuman tersebut terlalu ringan hingga sulit ia terima. Ia mempertanyakan apakah arwah putri dan kedua cucunya benar-benar bisa beristirahat dengan tenang. Bagi dirinya, setelah kejadian itu, ia tidak hanya harus menanggung rasa kehilangan yang mendalam, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa nama baik putrinya, yang semasa hidup bekerja keras dan hidup hemat demi keluarga, justru ternodai.
Putusan akhir tersebut pun menjadi pukulan kedua yang sangat menyakitkan baginya. Selain itu, Ibu Eiko juga mengungkap beberapa kejanggalan dalam kasus ini yang hingga kini belum terjawab. Sekitar pukul setengah 8 malam, pada malam tanggal 28 Oktober beberapa jam sebelum waktu kejadian yang diklaim oleh Nomoto, seorang teman Eiko sempat berkunjung ke rumahnya sambil membawa coklat. Yusaku yang berusia 1 tahun sangat menyukai coklat tersebut dan tampak sangat senang. Ia bahkan membuka bungkusnya sendiri dan tanpa sengaja memakan sedikit bagian aluminium foil, yang meninggalkan kesan mendalam bagi temannya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa di dalam perut Yusaku masih terdapat sisa coklat, padahal coklat adalah makanan yang mudah dicerna dan biasanya akan habis dalam waktu 1 hingga 3 jam. Hal ini menunjukkan bahwa waktu kematian kemungkinan terjadi tidak lama setelah ia memakannya, yakni pada malam tanggal 28 Oktober, berbeda jauh dari pengakuan Nomoto yang menyebutkan sekitar pukul setengah 6 pagi tanggal 29. Teman tersebut juga menyatakan bahwa pakaian yang dikenakan ketiga korban saat ditemukan sama persis dengan yang mereka pakai saat ia berkunjung. Padahal Eiko dan anak-anak biasanya mengganti pakaian dengan piyama sebelum tidur. Detail ini bertentangan dengan pernyataan Nomoto yang mengatakan bahwa mereka sedang tidur di kamar. Selain itu, tali dan dumbbell yang digunakan dalam kejahatan tersebut, menurut teman itu, sudah pernah dilihat di rumah Nomoto sekitar sebulan sebelum kejadian. Karena itulah Ibu Eiko meyakini bahwa banyak bagian dari pengakuan Nomoto tidak sesuai dengan kenyataan. Ia menduga kejahatan tersebut sebenarnya terjadi tidak lama setelah Eiko pulang ke rumah. Sementara Nomoto sengaja memalsukan waktu kejadian untuk menciptakan kesan bahwa tindakannya dilakukan secara spontan demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Menariknya, ada laporan yang menyebutkan bahwa salah satu simpul tali pada bungkusan memiliki bentuk khusus, yang biasanya hanya dikuasai oleh petani berusia di atas 50 tahun sebagai teknik pengikatan yang hemat. Setelah kejadian, polisi pernah membawa Nomoto kembali ke lokasi untuk melakukan rekonstruksi. Namun cara pengikatan yang ia peragakan berbeda dengan yang ditemukan pada barang bukti. Selain itu, sebagai seorang dokter, ia seharusnya memahami bahwa beberapa dumbbell tidak cukup untuk menahan jasad agar tetap tenggelam, karena gas dari pembusukan akan membuatnya mengapung. Namun ia tidak mengambil langkah yang lebih efektif. Hal ini membuat sebagian orang berspekulasi bahwa mungkin ada pelaku lain yang terlibat, bahkan ada yang menduga kemungkinan keterlibatan ayah Nomoto yang berasal dari latar belakang petani. Meski demikian, polisi tidak pernah menangkap tersangka lain. Semua kejanggalan ini hingga kini masih menjadi misteri. Kini, Iwao Nomoto yang telah berusia lebih dari 60 tahun masih menjalani hukuman di penjara. Berdasarkan praktik hukum di Jepang, narapidana dengan hukuman penjara seumur hidup biasanya baru dapat mengajukan peninjauan pembebasan bersyarat setelah menjalani sekitar 30 tahun masa hukuman, dengan penilaian terhadap tingkat penyesalan dan risiko mengulangi kejahatan. Namun karena kasus ini memiliki dampak yang sangat serius dan jaksa sebelumnya menuntut hukuman mati, maka termasuk dalam kategori khusus. Dalam proses evaluasi pembebasan bersyarat, pendapat jaksa juga akan menjadi pertimbangan penting, dan penilaiannya cenderung jauh lebih ketat. Artinya, dalam kondisi saat ini, kemungkinan Iwao Nomoto untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan kembali bebas sangat kecil. Besar kemungkinan ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Itulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.